Kisah berawal dari seorang wanita terapis yang bernama Fatin. Ketika itu, Fatin mendapatkan seorang klien dan ia menerima bayaran sebesar 5.000 peso. Fatin sendiri tinggal bersama Raymond. Meski mereka belum menikah, tetapi mereka sudah tinggal satu atap. Raymond tidak memiliki pekerjaan dan ia hobi bermain game yang menurutnya game itu bisa menghasilkan uang kripto. Meski begitu, Fatin sangat mencintai Raymond dan ia selalu memberikan uang pada Raymond untuk ditabungkan. Sebenarnya, Raymond tidak menyukai pekerjaan Fatin seorang terapis, tetapi ia belum bisa membahagiakan Fatin. Tapi ia berjanji suatu saat akan membuat Fatin bangga pada dirinya. Di kesempatan itu juga, Raymond meminta jatah bermain futsal dengan Fatin. Fatin menjemput rejeki di malam itu. Ia mengunjungi rumah klien yang bernama Deb. Deb sendiri merupakan langganan pengguna jasa Fatin dan Deb sendiri mempunyai bisnis di luar kota. Deb hanya meminta Fatin untuk memijatnya dan Deb tidak meminta pelayanan ekstra di malam ini. Raymond kedatangan temannya yang bernama Obed dan Maria. Ketika itu Obed menawarkan kursi game pada Raymond. Merasa cocok, Raymond pun berniat akan membeli kursi itu. Tetapi Raymond tidak membayarnya dengan uang cash, tetapi ia membayar dengan koin kripto. Obed tidak mengerti permintaan sahabatnya itu. Raymond pun menjelaskan padanya, dan Obed akan mendapatkan keuntungan apabila ia bergabung dengannya. Karena tertarik dengan tawaran Raymond, akhirnya Obed dan Maria ikut menitipkan saham pada Raymond. Tampaknya Fatin tidak pulang tadi malam. Sesampainya di rumah, ia melihat Raymond dan temannya yang masih tidur. Fatin tidak menyukai akan kehadiran temannya Raymond, dan ia mengusirnya dari rumah. Raymond menanyakan alasan Fatin mengusir temannya itu. Tentu Fatin menganggap kalau mereka tidak berguna. Fatin menganggap kalau Raymond hanya mementingkan dirinya sendiri. Raymond tidak peduli dengan Fatin yang harus banting tulang bekerja. Raymond menghina pekerjaan Fatin. Karena kesal, Fatin pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tak hanya sebagai relasi pekerjaan, Fatin sering mendatangi Deb di rumahnya meski hanya untuk mencurahkan hati. Deb secara terang-terangan mengatakan kalau ia mencintai Fatin dan ia meminta Fatin untuk tinggal bersamanya. Tetapi Fatin memilih untuk meninggalkan Deb dan di pagi harinya Fatin kembali ke rumahnya. Kemudian Fatin meminta maaf pada Raymond yang sedang tertidur di depan komputer. Raymond terbangun dan sebagai permintaan maafnya, Fatin merayu Raymond untuk bermain futsal. Suatu hari, Obed mendatangi Raymond di rumahnya dan Obed menanyakan keberadaan uangnya dan ia meminta pada Raymond untuk segera mengembalikan uang miliknya. Fatin juga meminta kejelasan pada Raymond mengapa Obed temannya meminta uang padanya. Akhirnya, Raymond berkata jujur kalau ia sudah tertipu di dunia game dan uang tabungan mereka juga habis. Fatin sangat marah mengetahui akan kebenaran itu dan Fatin memutuskan akan meninggalkan Raymond selamanya. Kemudian, Fatin menemui Deb. Fatin menceritakan kalau dirinya sudah putus dengan Raymond. Deb yang mempunyai kesempatan, akhirnya mereka beradu mekanik. Di pagi hari, Fatin bertemu dengan pembokatnya Deb dan Fatin melihat kalau Bong mengalami luka lembab di wajahnya. Karena tidak ingin mendapatkan masalah, Bong pergi meninggalkan Fatin. Karena Maria menyukai Raymond, akhirnya ia mengajak Raymond bermain futsal bersama. Kini Fatin tinggal bersama dengan Deb dan Fatin baru mengetahui sifat asli Deb yang temperamental. Kemudian Raymond bertemu dengan Fatin di pinggir jalan dengan wajah yang sedang menangis. Fatin meminta agar Raymond mengajaknya pulang dengannya dan mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang. Bukan diajak pulang ke rumah, ternyata Fatin dikembalikan lagi ke rumah Deb. Tanpa sengaja, Fatin mendengar obrolan Deb dan Raymond. Fatin sangat kecewa dan ia tidak menyangka kalau Raymond tega berbuat jahat pada dirinya.
Kemudian, Raymond dan Maria berkunjung ke rumah Deb untuk mengambil uang transaksi. Tiba-tiba Patin muncul di hadapan mereka berdua. Ternyata, makanan itu sudah dicampur dengan obat tidur. Raymond dan Maria pun akhirnya tak sadarkan diri. Ternyata Patin sudah menghabisi Deb. Mereka bertiga pun diikat oleh Patin. Dan Patin sangat puas bisa membalaskan dendam atas perlakuan mereka pada dirinya. Di akhir cerita, Bong ikut melakukan perbuatan itu. Dan ialah yang akan mengeksekusi mereka semua. Dan film pun berakhir. Bye-bye.